bincang-bincang ngomong goodbye Dona, kali kita bakal bilang hello Sunhawk. Oh, hello Sunhawk. Apakah bakal ada dokter Sunhawk kali ini mengingat ada alter ego di grup A? Betul, seperti rumah sakit sudah dibangun di Camp Charlie kali ini, akankah Dokter Badru beroperasi membuka klinik pada hari ini? Buka klinik kah Badru sekarang? Ada ini, ada jam kerja di hari ini. Ada jam kerjanya khusus untuk hari ini. Iya. Hari apa di extra shift ya? Yang 2 kali Sunhawk? 2 kali Sunhawk itu kayaknya setiap hari Rabu atau hari Kamis. Healing itu sebenarnya sebuah hal yang dilihatnya gampang, tapi ketika kita coba itu pasti susah banget karena timing healingnya harus masuk ketika ada boostingan, terus ketika kita menggunakan bandage juga dan first aid-nya itu harus masuk, apalagi untuk circle ke-8. Karena maksimal untuk menggunakan first aid itu hanya bisa tertutup di circle ke-8. Circle 9 itu timingnya udah gak bakal bisa dapat lagi, tapi seperti di arah bootcamp sudah mulai menumpuk dan Rensky terpick off Ucup mendapatkan 1. Langsung dieksekusi begitu saja. Betul, seperti Morph nggak sadar bahwa di gudang 3 ada Dranis yang akhirnya turun mengambil posisi baru mereka. Langsung di HBD, langsung di belakang ke arah lobby dan kita bakal lihat Morph kali ini pincang untuk di awal pertandingan. Back to the game. Oke, back to the game aja. Kita lupakan hal yang tadi. IOG lagi looting darah camp, Bravo berkali tanpa ada victim. Mereka seperti yang gak akan perang di awal-awal. Bunyinya menggelitik sekali cuy. Oke, fokus. Kalau dilihat dari posisi turunnya tadi kayaknya Aldrigo balik lagi menuju ke arah sekitar bantai, arah sekitar dock. Sebenarnya ingin menggunakan strategi yang sama mungkin di sana. Ya, mereka bakal berusaha untuk mendapatkan pola permainan yang sebenarnya enak juga untuk tim-tim yang berani Sunhawk ya. Coba kita perhatiin Sunhawk pas. Kemarin bisa bilang kayak 5 kali berturut. Zona kebanting ke arah utara, sementara zona bakal kebanting ke arah tengah. Tim-tim yang terbiasa dengan pola permainan cepat, kayaknya harus bermain dengan lebih lambat. Ada tim Indonesia yang udah mulai melihat meta di India dan mereka coba di Indonesia gitu loh, di nasionalnya kita. Tapi Kaizen bakal langsung tertangkap oleh tim EVOS pada belakang ke arah lobby. Dan ngomong-ngomong meta di pas, kalau kita kan melihat dulu tim India dan tim Cina terkenal dengan mobil yang dicelupin ke air. Betul. Mereka sudah tahu posisi dari tim Dranix sementara waktu, dan Dranix sudah kehilangan satu player mereka. Kalau mereka sampai kehilangan lagi di awal-awal, itu bukan skenario yang bagus untuk mereka sih. Semua tim tidak akan bisa untuk mengintip atau melakukan stream snipe. Pertama, karena streaming ini delay. Oh bentar, bakal gua tahan terlebih dahulu informasinya. Bakal kelihatan langsung di balik batu, spray begitu saja lompat pas gagal menghindari shootnya. Ada backup fire dari belakang, 2 pemain masuk dan mendapatkan 2 pemain dari tim Dranix. Dan Dranix pun harus tusun di posisi ke-16. Iya betul banget, kali ini bukan NFT yang tusun tapi Dranix yang ditusunkan oleh tim NFT dengan kondisi 3 orang doang tadi ya. Mereka cukup diuntungkan dan langsung dapetin looting-lootingan yang luar biasa sedap di awal-awal. Betul, dan mereka juga langsung kontrol bagian perbukitannya. Betul, nah ngomong-ngomong tadi tuh. Oke, ngomongin yang tadi ya, balik lagi ke topik intermezzo. Perang lagi nih. Jangan perang lagi please. Oke, gue bakal percepat informasinya. Karena ada admin kita, ada panitia yang datang ke gaming house, hotel, ataupun apartemen yang sedang dipakai pemain untuk bertanding hari ini secara online ya. Betul. Dan streamingnya delay juga 15 menit, jadi tidak mungkin ada stream snipe, tidak mungkin ada program ilegal yang digunakan. Intinya seperti itu. Jadi jangan menuduh tim yang mendapatkan chicken menggunakan program atau cara curang untuk mendapatkan WBCD. Semua fair. Semuanya fair karena terkontrol oleh tim atau panitia yang berada di tempat mereka bermain. Oke, fokus sekarang menuju ke arah game. Perang lagi. Oh, gaspol terus. Langsung saja baru turun dari arah motor. Rosora langsung terpick 2 orang di sebelah kanan. Alvirlo berhasil memulangkan Lofre ke urutan ke-15. Iya betul banget, ternyata abis bakal fight lagi. Apakah Sunhawk kali ini bakal berdarah dengan pertandingan yang begitu sengit ya antara tim-tim yang bertanding. Dari tim Onyx dapatkan 2 poin setelah Lofre dipincangkan di awal-awal juga ya. Gila, 2 tim langsung pulang, Dranix dan juga Lofre terpotong jalur rotasinya. Bukit ini dibilang sama para pro player itu adalah bukit berdarah. Karena banyak banget tim yang ngambil perbukitan ini. Onyx, EVOS, Morph, mereka suka mengambil perbukitan ini. Karena memang bagus banget posisinya, itu high ground banget, banyak batu-batu untuk menggunakan cover. Ada perairan juga, ada perumahan juga. Jadi emang ini bukit kayak nyaris sempurna lokasinya. Yes, ini adalah bukit berdarah. Kalau kata beberapa pro player, 1 orang juga sudah mulai kelihatan lompat dan berhasil masuk ke arah gudang Morph. Tidak kehilangan pemain mereka lagi karena berhasil menutup angle shoot dari arah bukit. Betul, Morph harus cari cara gimana gue bisa tembus ke dalam zona lebih dalam lagi. Karena bukit-bukit mereka sudah dikontrol juga oleh tim-tim sekitar mereka. Dan mereka harus cari cara karena di belakang mereka pun udah ada Bigetron yang akan mendekati ke arah bootcamp. Dr. Badru sudah punya 11 total
First aid, nggak Ada banyak ya. medkit lagi juga dia pegang. First aid kit dan juga medkit. Painkiller boosting lagi untuk seorang Badru. Sementara Jaxi sudah mulai terpick. Bigetron mulai masuk ke pertahanan dari Morph. Bahkan 2 pemain. Hanya menyisakan No Mercy yang sudah tidak punya healing item lagi. Ryzen tertangkap. Flippy melakukan free shootnya dari perbukitan. Tapi Ryzen hanya terkena sedikit damage dari Flippy. Masih bisa bertahan 4 pemain dari BTR RA. Apakah dari tim NFT juga bakal langsung mengambil posisi defensif, mengingat ada BTR yang mendekat ke arah mereka juga. Tinggal nomor yang tersisa masuk ke dalam gudang, bertahan sebagai last man standing dari tim Morph kali ini. NFT BTR bakal langsung usaha menghabiskan tim Morph. Tapi NFT dari high ground bakal tembak juga seorang Zuxi dengan QBU dia itu kebu dia kali ini. Yap, dengan kebunya langsung melakukan tapping ke arah perbukitan. NFT harus lebih aware lagi karena mereka lawan adalah BTR. Sementara No Mercy yang langsung menutup angle shootnya berada di dalam kontainer sendirian saja di arah gudang 3. NFT dan juga Bigetron masih tetap pede untuk melakukan fight. Betul, Alter Ego masih berada di ujung zona kali ini, berada di area Dogs melakukan looting-lootingan terakhir. Dan sedikit berubah tempo mereka nih pas. Biasanya mereka tuh bermain dengan 3 orang maju, 1 orang stay. Kali ini 4 orang bahkan. Stay Kayaknya udah nggak ada yang namanya misah-misah lagi. Hajar aja semuanya bersamaan. No Mercy sebenarnya PR banget buat No Mercy karena dia nggak punya healing item sama sekali. Dan dia nggak mau pulang sekarang, berarti dia cuma bawa 1 placement point doang pulang. Kalau dia sampai tumbang di posisi ke-14 pada kali ini. Ya, tapi apakah bootcamp menjadi satu daerah yang healingannya tidak terlalu bagus? Kan dia nggak healing-healing. Ya karena dia nggak healing-healing atau healingannya diambil sama 3 player morph yang lainnya. Jadi No Mercy nggak kebagian healing. Karena biasa support tuh jarang banget juga bawa first aid. Kalau emang gak ada yang punya ya dia pakai bandage. Kadang support nggak mungkin tembak, tapi kita ngomong-ngomong support. Akankah Rocky langsung membuka jalur juga ke arah tim Onyx yang lagi menjaga posisi mereka? Di granat 3, 2, 1, lempar dan sudah melakukan flank ke sebelah kiri. Saya sudah terdengar jaraknya dari sebelah kanan dan juga kirinya. Masih bermain di balik tembok dalam rumah. Nick cukup tenang, dia berusaha untuk melempar granat di bagian luar, tapi satu orang sudah mulai mengontrol view-nya di bagian pintu. Lempar granatnya langsung tidak memberikan damage ke arah Rocky. Sementara Nick sudah mulai melihat, sudah cukup low darahnya, dia bakal menutup pintunya terlebih dahulu. Dia bakal sedikit melakukan flank ke arah belakang. Cukup tipis dan dibakar begitu saja. Tidak masuk damage-nya ke arah Rocky. Sedikit terlalu jauh, kita bakal lihat Nick bakal one on one dan memenangkan fight melawan Rocky. Kita bakal ada 2 tim Red bakal langsung maju pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan tim Onyx. Satu persatu mulai maju, mulai sekarang. Kings bakal langsung melakukan healing juga dan bakal menunggu untuk Rocky pelan-pelan merangkak ke arah mereka lagi. Onyx masih menahan juga kompon mereka, tapi Aviro sudah di take down kali ini. Bukan, pertahanannya kokoh kembali dan Aviro bakal langsung dipulangkan ke arah lobby juga. Rocky Merangkak. berhasil pindah dan merangkak. 3 setup smoke. Tapi smoke-nya nggak nutup pergerakan dan perpindahan yang dilakuin sama Rocky. Lempar granat lagi menuju ke arah rumah. Di Di belakang. pick off dari arah belakang. Ada Ayoji yang masuk ke backline dari tim Red Rocket. Sudah semakin panik dan korban berikutnya terjatuh. Hanya menyisakan Red Face orang saja. Ayoji mendapatkan backline yang sangat perfect. Bahkan Ayoji bisa melakukan steal kill ke arah Rocky tadi. Tapi enggak, diambil oleh Onyx kali ini. Ayoji enggak mendapatkan 1 poin pun, tapi mereka dapat posisi yang sangat menguntungkan bagi mereka. Dari KP bakal di spray down juga, Gangsta belum berhasil membidik kepala dari anggota tim Onyx kali ini. Rancid bakal maju pelan-pelan juga, dan Rocky dan kawan-kawan harus mencari celah dalam pertahanan kedua tim kali ini. Kings Rocky kayaknya udah gak bakal selamatin Red Face, bakal bertahan aja jauh dan mungkin bakal meninggalkan teman-temannya. Ya, sementara KP masih berada di tempat yang sama, tapi kali ini Kings tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia. Last man standing, Red Face dari Red Rocket langsung melakukan rotasi yang sangat jauh. Pemain lain dari Red Rocket akan dibiarkan bleeding out. Betul, Rocky bakal langsung di take down juga, dan IOG hanya mendapatkan 1 poin dari kill steal mereka kali ini. Dan kayaknya cukup diuntungkan dari tim IOG. Mereka berhasil membersihkan satu tim juga di area mereka. Gak mungkin ada yang mendekati area mereka juga, karena Onyx gak bakal keluar dari compound mereka. IOG juga punya high ground, tinggal menjaganya aja kali ini. Kita bakal BTR dan juga Aero Wolf kembali. Gila. Perang di awal-awal. Gak cewek, gak cowok. Ini dua-duanya kayaknya bakal terus-terusan bertemu. Zuxi bakal melempar granat setup yang kedua. Renaldri berada di balik. Wow, masuk nggak? Perfect gak tuh? Wah, hampir. Lumayan. 50% HP lebih masuk menuju ke arah Renaldri. Iya, kita bakal dari tim Aero dan juga tim BTR bakal berperang di awal-awal. Sedangkan lain sisi dari tim Alter Ego, Dr. Badru masih mencari pasien juga di daerah kampung kali ini. Mencari obat-obatan untuk dijual kembali ke teman-temannya nanti. Kayaknya itu yang bakal dilakukan sama Alter Ego kali ini. Badru terakhir kali kita lihat itu cuma belasan. Tapi kayaknya sekarang udah ada 20 lebih first aid. Cuma nggak sebanyak biasanya. Iya, kalau feeling-feeling gue ketika mereka udah rotasi kayak gini harusnya udah lebih dari 20. Wow, Zuxi cukup bocor. Ada Spaff yang tidak terlihat posisinya. Kota
proning. Microboy lumayan low. Dua tidak terdeteksi, sementara Microboy tertangkap dengan adanya granat. Potato berhasil mendapatkan satu, Smoke masih lama-lama saja, ada pick. Tapi gagal Zuxi, harus fokus sebelah kiri, masih ada pemain dari Arlov yang sudah mulai memutar. Sementara kali ini Luxi tertangkap, headshot langsung, Renaldri mendapatkan satu. Zuxi juga menyusul, last man standing, Ryzen yang tersisa. Apakah Bigetron masih bisa bertahan? Bakal membuka view-nya, naik ke atas batu, satu dipulangkan ke arah lobby. Ryzen Hanya ketahuan. menyisakan seorang Ryzen dan sudah terpick off. Confirm, Bigetron puas di posisi ke-14. Ya, bukan awal yang baik untuk tim BTR, hanya merupakan 2 poin dari kita dan juga 1 poin dari placement, 3 poin menjadi poin terakhir yang dikumpulkan oleh tim Bigetron. Morph pun tumbang, tanpa dapatkan 1 kill pun, kita bakal lihat dari tim Onyx bakal langsung di HBD kembali oleh EVOS. Kayaknya Onyx bertubi-tubi perang mulu ya pas. Gila, Onyx kayaknya udah ngehadapin 2 tim yang berbeda dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. EVOS kali ini yang sudah membuka view-nya ke arah Onyx. KP masih proning sementara 2 pemainnya sedang melakukan backup position terlebih dahulu. Main flanking Ini juga. Bukit Tengkorak lagi kayaknya ya. Tengkorak junior. Betul, ini bakal menjadi bukit berdarah yang berikutnya. Tapi kita bakal lihat ya, dari anggota EVOS 1 orang sudah melakukan flanking juga. Onyx dengan 3 anggota doang. Avirlo sudah ke take down. Apakah Onyx dapat bertahan melawan gempuran tim EVOS setelah bertubi-tubi diserang oleh tim-tim yang lain? Dari tim Onyx juga peralatan dan perlengkapan mereka belum terlalu mantap. Tapi kita ngomong mantap, ternyata dari Badru sudah mengumpulkan total 54 bandage dan juga 24 first aid kali ini. Oh my god, cukup banyak loh untuk healing item yang dipunya oleh Badru. 13 energy drink, tidak ada painkiller. Ini emang biasanya ngebuang painkillernya sih, karena Berat, untuk gede. ngekonsumsi painkiller aja detiknya proses itu lebih lama dibandingkan Dan painkiller itu meskipun ukuran kecil gambarnya, tapi secara inventory di tas itu gede banget. betul. Dan gak efektif sebenarnya dibanding dengan energy drink. Lebih efektif energy drink. Karena kan pro player tuh kalau bawa painkiller, paling 1-2 doang. Energy drink banyak kan. Jadi PR gimana caranya Badru masuk ke dalam circle? Kalau mengingat circle-circle sebelumnya selalu menuju ke arah bagian atas, ke arah kau. Ini Itu lawan dia arah. rotasinya enak banget. Ini ngambil bagian senternya loh. Berarti arah rotasi yang dipunya sama Alter Ego tidak seluas dan sebanyak circle-circle Sunhawk yang lainnya. Betul, ini bisa dibilang bukan pertama kalinya sih. Berapa kali dia juga akan menghadapi circle seperti ini dan biasanya kalau seorang Badru kayak gini dia bakal nahan lebih lama di luarnya. Oh, Heroes sudah mulai tertangkap pada jersey dari Monofight yang tahu pergerakan dari Heroes. Hanya bersembunyi di balik satu pohon yang harusnya dia udah mulai bergerak sekarang. Dia pakai bandage kayaknya deh. Saya nyawa dia nambah tapi nggak terlalu signifikan juga. Boostingannya nggak terlalu deres ya, nggak langsung naik, Berarti- ngambil setengah lebih. Berarti kurang ini ya, pusingannya, kurang bucin ya. Boostingannya kurang kayaknya. Kayaknya butuh pizza party dan video call supaya dia benar-benar ke boosting. Waduh. Sampai zona ke-90 TB sama dia. Iya, dan ini sebenarnya enak buat DG. Kalau kita lihat dari persentase circle-nya sekarang, DG hampir berada di bagian senternya dan mereka punya compound di pinggir jalan. Betul, udah bakal dari Heroes, bakal TP juga oleh BFD yang udah melihat pergerakan Heroes dan knock aja kali ini Heroes dari tim Alterigo. Hands juga ketahuan. Tinggal Badru dan juga Smith pada kali ini yang bertahan. Menurut tim Alterigo bukan awal yang baik dalam strategi 3-1 mereka. Bagi Alter Ego ini adalah informasi yang penting banget karena mereka tahu ada tim yang sudah mulai menunggu di bagian bukit. Berarti Badru bisa mengambil jalur rotasi yang lain. Itu dia, gunanya sebenarnya kayak 3 scouter nggak sih Pas? Ya bisa dibilang. 3 scouter maju, mereka nyari kill sekaligus nyari informasi. Musuh tuh di mana sih? Biar Badru itu pelan-pelan merangkak itu aman. Tim A, rollnya semuanya misalkan raser. Scouter. Tim B, 3 raser, 1 support. Tapi kalau BTR, 3 rusher, 1 support. Iya, ini kebalikannya cuy. 3 scouter, 3 scouternya, terus 1 support aja. healer. Oh iya, 1 healernya yang nunggu di belakang. Medic. Paramedik, ambulans. Oke, Coffin Lee juga sudah mulai bergerak lagi. Ini sebenarnya satu pergerakan yang menurut gua ya agak riskan karena harus turun dari arah perbukitan ke arah lower ground-nya. Itu bakal kebuka banget dari bagian bukit depan yang ada di depan dia tadi. Betul, NFT pun langsung mengambil tempat yang ditinggalkan oleh tim Bigetron di awal-awal pertandingan. Di daerah bootcamp kali ini mereka harusnya udah gak dapat kontes lagi ya. Mengingat Morph udah pulang juga ke arah lobby. Tim NFT bakal menguasai daerah bootcamp dan mereka bakal langsung melewati juga langsung skip tempatnya. Mereka bakal dari Onyx juga EVOS dan juga Siren. Bakal perang di area yang cukup berdekatan di ujung-ujung zona. EVOS mulai meliku-liku kali ini mencari celah dalam pertahanan lawan mereka. Tapi IOG mulai kehilangan cukup banyak anggota mereka. Tinggal 2 yang masih aktif sementara waktu. Ini bisa gue bilang yang harus melakukan improve banyak adalah Siren. Dia udah tusun beberapa kali di round hari ini loh. Dari Iya. 3 round yang udah dilewatin hari ini, mereka tusunnya tuh bisa dibilang setiap round mereka tusun.
Dan mereka perlu untuk step up lagi sih. Betul. Kalau mereka pengen masuk dalam 16 besar ya. Ya, seenggaknya target 16 besarnya dulu lah. Sementara DG juga sedang melakukan setup. Ada tim nomor 10 juga yang sudah mulai mendekat. Ada Aerowolf yang ingin mengambil compound dari tim DG. Apakah mereka bisa melakukan retake compound yang saat ini diamankan oleh tim DG? Ya, DG pun langsung berusaha mencari celah juga dalam pertahanan dari tim Aero. Dan begitu sebaliknya juga lemparan bom mulai dikokang dan akan dilempar ke arah Turner. Yang cukup low, 2 bom ternyata langsung dilontarkan dan Turner hampir tumbang. Kalau tadi tumbang, Aero mungkin bakal langsung melontarkan smoke dan maju. Tapi lain sisi bakal dari Ray 2000 sudah kena sementara waktu dan akan coba untuk diselamatkan. Tapi Jax bakal ikut tumbang juga. Berarti 1-1 di arah fight yang lain ya. Sudah mulai saling mendapatkan knock karena masih ada 11 tim dengan 36 orang yang masih hidup. Ray langsung dikonfirm pulang ke arah lobby. Jax mungkin bakal langsung dipulangkan karena angle-nya bagus banget dari seorang Zekin tadi. Sementara EXE masih mengontrol di bagian kiri terlebih dahulu. Evo sudah ada 3 kill dengan kondisi mereka masih full squad. Belum ada yang pincang dan IOG finally setelah melakukan fight yang cukup panjang, akhirnya mereka pulang ke arah lobby. Betul, dia bakal Nick dan juga Badru bertahan di ujung circle pelan-pelan. Apakah ini bakal jadi 2 dokter kali ini? Karena Nick nggak kelihatan dari tadi. Oh, lihat. Badru dan juga Nick, Iya. rotasi mereka bakal tabrakan. Apakah bakal bertemu Nick dengan Badru? Kalau sampai ketahuan, usaha Badru ngeluting sepanjang 20 menit sia-sia. Ya, akan diambil oleh Nick. Gantian Bakal ada katanya. penculikan first aid dan juga healing item yang dipegang sama Badru. Gue bayangin pikiran Nick ya, gantian sekarang. Diambil semua healingannya, dia yang healing di luar. Iya, udah pasti bakal gantian. Tapi momennya apakah Nick bisa mendapatkan timing yang dilakukan sama Betul. Badru? Karena healing merupakan seni. Ya, healing merupakan seni. Oke, sebuah kalimat indah yang keluar dari Flo yang mungkin bentar lagi bakal keluar di Instagramnya PUBG Mobile Esports ID. Healing merupakan seni, terus muka lu bakal terpampang di poster itu. Sudah pasti confirm dan kali ini Siren finish di posisi ke-10. Smith sudah mulai tertangkap. Zulhak lagi-lagi Bonafide yang mengetahui jalur rotasi dari tim Alter Ego. Betul, bakal dari Geek juga bakal langsung dapatkan 1 korban dari tim XCN. Xcurity kali ini bakal langsung tembakan bakal disecure oleh tim NFT. Still kill dilaksanakan oleh tim NFT yang dapatkan killing spree dengan 5 poin di zona kelima pada kali ini. Smith pun sudah tumbang, tinggal Badru. Last man standing, Dr. Badru. Lihat di belakangnya Badru, kayaknya kalau mapnya kita buka nanti, belakang Badru tuh ada Nick yang sudah dalam garis rotasi yang sama. Dia healing gak sih? Nicky healing juga deh kayaknya. Sama-sama healing deh kedua orang ini. Oke, bakal di spray menuju ke arah CRC dari Bonafide sudah mulai ketahuan sama seorang Ziken. Tapi Liquid terpick over dan Ray mendapatkan headshot dan Flippy juga tertangkap. Aerowolf bakal bertemu dengan tim NFT. 2 orang dari NFT sudah berhasil diketok. CRC keluar dan langsung di spray dengan scope 3-nya Ziken. Hampir mendapatkan 1 dari Bonafide tapi kayaknya Bonafide udah mulai kesulitan banget karena posisinya Nick sudah mulai ketahuan. Nick termakan oleh zona, berarti Badru bakal save. Tidak akan ada yang bisa mendapatkan backline dari Badru. Hitman bakal di tapping langsung dan terjatuh di dekat pohon. Terlalu terbuka dan terlalu lama ketika dia ingin melakukan shoulder pick. Berbahan dari Geek juga bakal langsung menemukan tempat yang enak banget. Badru pun sudah mendekati ke arah zona. Tapi ada tim EVOS yang mulai melihat ke arah Badru. Dia langsung mengambil posisi jongkok nih. Dia nggak mau sampai ketahuan. Badru, Sabar, ya? belum ada yang tahu, Badru masih aman di balik batu. Dia harus nyebrang jalan terlebih dahulu, tapi ini kayaknya batu bakal dipakai sama Badru untuk bersembunyi lebih lama. Iya, dia bakal nge-hold dulu dan kita bakal dari BFD. Sudah terjepit jersey, gak bisa kemana-mana dan Hitman pun dipulangkan ke arah lobby. EVOS sudah mengantongi total 8 kill pada game kali ini dan juga menemukan posisi cukup enak. Cuman dia kali ini harus maju, berperang dengan tim Aerowolf depan dia. Floral pun sudah tumbang pada game kali ini. Kita bakal lihat smoke-nya kurang menguntungkan bagi Fox ya. Mantul ke kanan dan akan harus lempar smoke lagi ke arah depan. Ya, sementara Aerowolf mendapatkan kompon yang mereka inginkan setelah melakukan perang yang cukup lama dengan tim DG tadi. Tapi DG masih bisa bertahan juga loh. Mereka hanya berbagi kompon karena berbeda kompleks seberang jalan di situ. Evo sudah mulai masuk, bakal di spray langsung EXE tertangkap. Dan kali ini Renaldo yang kalah kontes ketika melakukan fight. 1 terjatuh, 3 pemain tersisa. Smoke setup di dalam rumah. Bahkan kali ini Zeiken yang terpick up sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi bukan Aerowolf yang dapat tadi EXE. Terlihat sangat bebas, langsung di finishing begitu saja. Secure point yang baik dari tim Aerowolf. Alter Ego tumbang. Badru kayaknya Tumbang. agak sedikit miss Iya. momen ketika dia ingin melakukan healing. Oh, ketembak. Apa emang setnya habis? Ketembak. Oh, ketembak. Sama Oke. EVOS ketembak dan dia langsung ditumbangkan juga bersama dengan KZ. Kayaknya dia nggak nyangka KZ ada yang healing luar deh. Yap. Dia lewat KZ akhirnya mengambil kesempatan untuk menumbangkan tim Alter Ego. Itu gue tahu tuh yang ada di otaknya Evos atau yang dikomenin sama Evos. Badru cowok, Badru! Dapet weh. Akhirnya bisa motong rotasinya Badru cuy.
Karena dia bisa muncul dari berbagai sisi, men. Iya, tinggal hoki-hokian zona aja. Yes. Kakek Bunshin Jutsu, Badrunya hilang bersama dengan JRC. Bonafide kali ini puas di posisi kelima. 4 tim tersisa, Aerowolf, DG Geek, dan juga XCN. Betul, bakal dari Morphe ketakutan juga sekarang Renare bakal spray down ke arah Morphe yang bakal langsung juga proning yang menutup angle tembakan dari alien tempur. DG setiga yang masih aktif bakal langsung di rush oleh tim Aero kali ini. Gak pakai lama, pengen secure ujung zona dan bakal langsung di terobos aja lah kali ini. Ya, tapi ini DG bakal fight terlebih dahulu sama tim Aerowolf yang sudah mulai masuk. Mereka hanya tersisa 3 pemain, berarti bakal 3 lawan 2. 2 lawan 4 kali ini ternyata Aerowolf akan langsung melakukan setup dengan 2 angle yang berbeda. Renalre tidak ikut-ikutan karena dia harus menjaga tim lain yang berada di sekitar sini. Betul, kita bakal dari tim Aero pelan-pelan mencari celah juga dari pertahanan tim Geek. Ditembak langsung dari angle juga, tapi Aero sudah kehilangan satu player mereka Spal. Bakal dipusuk! Langsung muncul juga dan Turner bakal langsung tumbang juga oleh zona. Aero bakal memenangkan pertempuran, tapi berapa lama dia bakal menang karena Renare harus merangkak pelan-pelan. Conqueror sudah diperoleh. Tim Aero berkali kill spray down dari XCN mengganggu pergerakan tim Geek. Kenju sudah tumbang, tapi temennya belum kali ini. Gue salut banget sama Aerowolf. 2 round mereka mendapatkan 2 digit kill. Ini harusnya bisa menjadi poin yang bagus banget untuk di minggu ini bagi tim Aerowolf. Tuh. Aero XCN juga bagus kali ini. XCN pertahanan nomor 3 dan Morphe seperti bakal langsung dipulangkan juga oleh Rexa. Deadmosh harusnya tahu posisi Rexa di mana. Harusnya Dan tahu. Tapi ketahuan. Rexa kepik duluan sama Potato dari Aerowolf. Ini tinggal 2 Dua-dua. lawan 2. 2-2. Seru nih, dan siapa pun mengarah ke Aero. Dan bisa gue bilang ini adil karena smoke yang ngebuat situasinya menjadi 50-50. Tapi nggak lama. Harusnya nggak lama. Udah mulai kelihatan sama-sama mendapatkan pick dan alien tempur menerima damage yang lebih banyak. Harus healing terlebih dahulu. Blue Zone sudah mulai bergerak. Ini adalah lingkaran yang terakhir untuk posisi Blue Zone-nya. Bubu masih berada dan berusaha lompat-lompat untuk membuka view-nya ke arah Broken Wall. Kita bakal lihat kayaknya dari tim Aero pelan-pelan mencari celah juga. Mereka punya broken wall. Kita bakal dari Bubu bakal nge-flank ke sisi kiri membuka vision juga ke arah tim Aero yang berada di balik broken wall. Lemparan bom menjadi kembang api, Potato pun Lihat hampir Potato. tumbang tadi ya. Lihat Potatonya, bener-bener low HP. Dia harus healing terlebih Oh, dahulu. lebur memberanikan Bakal diri di-push. untuk maju. Bakal di-push, dia punya granat atau enggak 29 pelurunya spray dengan Uzinya. Uzi si milik Kitty berhasil mendapatkan 1 pick. Memang close combat yang enak kali ini 1 lawan 1 dan berhasil dimenangkan oleh Geek Fam. Wow, what a nice fight dari tim Geek Fam. Bermain dengan sangat sabar. 3 anggota doang berhasil men-takedown Aero yang hampir mendapatkan WWCD dengan jumlah kill yang luar biasa banyak. Tapi congratulations, tim Geek Fam mendapatkan WWCD keempat hari ini ya? Iya, keempat hari ini. Ini Iya. round keempat. Keempat pada hari ini. Yes, dengan total 6 kill yang telah mereka kumpulkan di round kali ini yaitu Sunhawk. Betul, luar Berarti biasa. total 26. Yes, Badru dengan 1644 Lebih kill. tinggi ya. Game sebelumnya yang tadi ya? 1495. Tapi ini Sunhawk. Oh Sunhawk, di iya. sana. Wajar. Harusnya 2000. Harusnya 2000 untuk seorang Badru. Bahkan Badru sempat membalap rekor healing dirinya sendiri. Iya. Iya, kemarin ya di weekend ya. Pecahin rekor yang dipecahkan. Iya betul. Dan Potato dengan 5 kill, Liquid Noob dengan 3 headshot dan juga Foxe dengan kill terjauh sepanjang 205 meter. Oke, Potato. Iya, cukup rusuh sih kali ini Potato dengan 5 kill dia. Permainan yang cukup galak dari tim Aero, meskipun dengan WCD, gue yakin jumlah kill mereka mungkin bisa ngebalak tim Geek Fam. Gue pengen benar-benar nanti di akhir hari ini kita bakalan melihat siapakah player yang mendapatkan kill terbanyak juga ya Betul. per hari ini gitu. Dan damage dealer kita selanjutnya di posisi pertama adalah Renalre dengan 768 damage. Foxe berhasil mengeluarkan 560 damage. Bubu berhasil mengeluarkan 546 damage dan juga Zeken dengan 528 damage. Betul, permainan agresif banget dari semua tim yang bertanding kali ini Yap. membuahkan damage yang cukup merata di antara player-player juga tim-tim ya. Iya, 500 dari posisi kedua dan juga keempat kita. Karena langsung VP-nya adalah jatuh kepada sepertinya. Potato atau Renare kayaknya. Iya. Sepertinya Potato. Renalre dengan Gue total mau baca kill 5. Oh iya kan emang bagian dari 5. Jadi kayak agak pending gitu aja gue. kacamata, soalnya kacamata ketutupan Iya. pas saya. Agak burem Bacanya gitu ya. Iya, agak burem burem. kalau pakai kacamata ini. Dengan total damage 768, headshot 2 dan juga assist-nya 1. Iya, ini nggak kaget juga. Dengan total kill 4, dia cukup dekat dengan Potato dengan 5 ya. Ya.
Jadi dengan damage yang dia lakuin juga 700 ini sangat layak dapetin MVP of the match kali ini. Permainnya rapi banget dari tim Aero Wolf. Meskipun nggak WWCD, tapi killnya double digit lebih. Double digit. Kita bakalan lihat di leaderboard ini dipuncaki oleh tim Geek Fam dengan 26 poin. 1 poin. Aerowolf 25 poin. Ya, Lagi-lagi 2 digit kill ya. kebalap hampir. Dan Evos Esports dengan 14 total poin. Kemudian disusul dengan XCN Gaming. Aduh, gue nggak konsen Sama ini. gue juga gak konsen. Pengen ketawa tapi pengen bacain bagaimana ini bisik-bisik tetangga kita yang di kuping kita ini ya. XCN Gaming dengan 13 poin, Bonafide Esports dengan 12 poin, NFT Esports dengan 11, DG Esports 11 poin, Onyx Esports 10 poin. Sementara dari posisi 9 sampai dengan 16 ini cukup kecil ya poinnya, hanya 4 maksimal Iya. mereka dan cukup jauh dengan posisi ke-8 yaitu Onyx Esports.